Halo anak ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik dimanapun kalian berada. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Kita melanjutkan pelajaran kita di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan di pembelajaran yang ketiga. Warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik. Di bidang olahraga, pencaksilat juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Tahukah kamu pesilat Indonesia? Mari kita cari tahu ya nak. Iko Uwais adalah salah satu atlet silat Indonesia. Ia telah menekuni dunia silat lebih dari 10 tahun. Sangat lama ya nak ya. Iko Uwais berhasil menduduki urutan ketiga dalam gelaran turnamen silat Provinsi Jakarta tahun 2003. 2 tahun kemudian ia berhasil menjadi juara. Iko adalah juara di kejuaraan silat nasional kategori demonstrasi. Iko beberapa kali mengikuti kegiatan pencaksilat di luar negeri seperti di Inggris, Rusia, Laos, Kamboja, dan Prancis. Pencaksilat merupakan seni bela diri bangsa Indonesia. Hampir setiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencaksilat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Dalam tiap gerakan juga terkandung filosofi. Hal itu membuat pencaksilat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Sebagai generasi penerus, kamu mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencaksilat. Salah satu caranya adalah dengan mempelajarinya. Nah, itulah cerita Iko Uwais di bidang olahraga silat. Kemarin kamu sudah belajar tentang pentingnya bekerja. Bacalah cerita tentang semut dan belalang. Cerita ini memberikan contoh akibat seseorang tidak mau bekerja. Marilah nak kita sama-sama membaca cerita si semut dan belalang. Di tengah hutan hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya si belalang. "Aku sedang mengumpul makanan untuk persiapan musim dingin," jawab oleh si semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata si belalang lagi. Sang semut tidak memedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung, sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Belalang hampir mati kelaparan.
Sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti si semut. Itulah sebuah cerita si semut dan si belalang. Ini nak memberi contoh untuk seseorang yang tidak mau bekerja atau yang malas bekerja. Tulislah pendapatmu tentang sikap yang diperlihatkan oleh semut dan belalang. Pendapatmu tentang sikap semut sangat setuju dengan sikap semut. Setiap hari semut itu selalu bekerja, mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung untuk persiapan musim dingin. Pendapatku tentang sikap belalang yaitu tidak setuju. Karena terhadap sikap belalang malas bekerja sehingga pada saat musim dingin tiba mereka kekurangan makanan. Sikap yang perlu dicontoh. Sikap yang perlu kita contoh adalah sikap si semut. Dengan bekerja, kita dapat menyimpan persediaan makanan yang dibutuhkan pada saat tertentu. Tahukah kamu siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terlindung? Ya, mereka adalah pecinta lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran. Pecinta lingkungan bekerja di berbagai wilayah. Kamu juga bisa menjadi seperti mereka. Tugas pecinta lingkungan ini adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Kamu dapat menjadi bagian dari mereka yang peduli terhadap lingkungan. Buatlah rencana kegiatan agar sumber daya alam di sekitarmu terjaga. Pilihlah paling sedikit 2 sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Rencanakan 3 kegiatan untuk menjaganya. Kamu lihat contoh sumber daya alam, sungai, rencana kegiatan. 1. Tidak membuang sampah ke dalam sungai. Yang kedua, membersihkan sungai dari sampah. Yang ketiga, tidak mengobati sungai, yaitu tidak memberi obat-obatan ke dalam sungai karena untuk mencari ikan. Alat yang dibutuhkan yaitu keranjang sampah dan cangkul. Sekarang PR-mu nak, kamu perhatikan ada tabel di bawah ini. Sumber daya alam, lingkungan sekolah, sama lingkungan rumahmu. Kamu kerjakan seperti contoh yang ibu beri. Kamu buat yaitu rencana kegiatan, alat yang dibutuhkan. Kita berjumpa lagi di hari Jumat. Selamat mengerjakan. Semoga pelajaran hari ini menjadi ilmu dan bermanfaat bagimu. Sekian dan terima kasih.